Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bangsa pengawas bumi. Ada banyak hal yang telah dilupakan dari masa lalu manusia. Bahkan ada banyak peristiwa yang sebenarnya fakta, tapi kini hanya dianggap sebagai dongeng dan mitos belaka. Karena itulah, sekali lagi kami mengajakmu untuk kembali mengulik kisah peradaban dunia. Kali ini masih tentang apa yang pernah terjadi di kawasan Nusantara dan sekitarnya. Memang ada banyak kisah di tempat lainnya, tapi dalam hal ini kami sengaja memberikan yang khusus di sekitar tempat tinggal kita sekarang. Dan pada dasarnya ada begitu banyak kisah dan fakta sejarah manusia yang pernah tinggal di kawasan Nusantara dan sekitarnya ini. Ada banyak keunikan dan fenomena yang luar biasa mengagumkan. Namun harus diakui bahwa semua itu telah lama sirna dalam catatan sejarah formal atau bahkan ingatan manusia kini. Padahal di setiap periode zamannya selalu ada yang memukau dan tentunya bisa diambil sebagai pelajaran hidup. Sehingga tidak ada ruginya bila kita masih tetap mau menggali ataupun mengetahui ceritanya. Kisah ini bermula pada suatu masa di mana manusia belum diturunkan ke bumi. Saat itu telah hidup bangsa yang bernama Safaru. Mereka ini tidak tinggal di bumi, melainkan di suatu tempat yang sangat jauh dari bumi. Tepatnya di sebuah dimensi khusus yang bernama Mahilasi, yaitu dimensi ini berada di alam semesta yang lain dari alam semesta kita. Berbeda dengan manusia yang kelak tinggal di bumi, yang levelnya rata-rata hanya tingkat dimensi ketiga dan keempat, maka bangsa Safaru ini sudah berada pada level dimensi ke-19 sampai 13. Karena itulah bangsa Safaru memiliki kekuatan seperti para malaikat. Dan di antara para bangsa Safaru ada 5 sosok yang memilih turun ke Arta atau dunia manusia untuk menjadi pengawas serta penguji. Hanya saja mereka selalu bersembunyi dan hanya akan menampakkan dirinya dalam wujud asli kepada sosok kesatria utama dari golongan manusia saja, atau dalam kasus tertentu dihadapkan orang banyak. Karena itulah di kemudian hari para Safaru ini dikenal dengan sebutan Asiltar, atau yang berarti pengawas bumi yang agung dan tersembunyi. Kisah ini pun berlanjut. Akhirnya manusia diturunkan ke bumi dan berkembang menjadi berbagai macam bangsa dengan ras yang berbeda. Sangat lama mereka ini hidup di periode zaman pertama, lengkap dengan berbagai keunikan dan lika-liku kehidupannya. Dan zaman periode pertama pun harus berakhir, lalu digantikan dengan periode zaman kedua. Setelah semuanya sudah cukup waktu, maka periode zaman kedua itu pun harus berakhir dan digantikan dengan periode zaman ketiga. Nah, pada masa awal periode zaman ketiga atau Dirgantara ini, setelah 1 miliar tahun berlalu, maka untuk pertama kalinya satu di antara kelima sosok dari bangsa Safaru itu turun ke bumi. Ia bernama Amarun dan langsung tersembunyi atau tidak kasat mata, dan posisinya berada di antara Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sekarang. Lalu selang beberapa waktu kemudian, keempat bangsa Safaru lainnya yang bernama Asorin, Hadirar, Kasibar, dan Kiwasur ikut menyusul dan tinggal di negeri tersembunyi yang disebut Yavana itu. Selanjutnya setelah 10.000 tahun, untuk pertama kalinya satu di antara mereka muncul di bumi dan terlibat langsung dengan urusan manusia. Ia bernama Asorin, dan sebagai bangsa Safaru tentulah sosok yang satu ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Karena itulah keterlibatannya dengan kehidupan manusia di bumi menjadi sangat berarti. Ia bahkan sampai disanjung puja tinggi sekali, jauh melebihi siapapun kaum bijak dari kalangan manusia. Namun sesuai kesepakatan dari kelima Safaru, yaitu Amarun, Asorin, Hadirar, Kasibar, dan Kiwasur,
maka siapapun dari mereka yang ingin terlibat dengan urusan manusia di bumi tidak boleh membawa-bawa nama bangsa Safaru. Mereka harus menyamar, dan pilihan yang sering diambil adalah tampil sebagai seorang begawan yang mumpuni. Sesekali saja mereka akan menyamar sebagai sosok petani atau pengembala ternak. Tapi jika suatu waktu dibutuhkan, mereka diizinkan untuk menunjukkan wujud aslinya. Hal ini untuk mempertegas kebenaran yang sedang disampaikan, dan tentunya bisa membuat diri manusia yang menyaksikannya semakin terhormat dan mengikuti apa kata mereka. Sejak pertama kali manusia diciptakan, bangsa Safaru sudah tertarik dengan mereka. Dan ketika manusia sudah menjalani kehidupannya di bumi, bangsa perkasa yang tinggal di dimensi Mahiliasi semakin tertarik dengan umat manusia. Meskipun mereka hidup di tempat yang sangat jauh dari bumi, bangsa Safaru sering mengamati perilaku manusia dari jauh. Karena itulah, suatu ketika beberapa dari mereka bermunajat kepada Hyang Aruto atau Tuhan Yang Maha Esa untuk mengizinkan mereka berkunjung ke bumi dan terlibat langsung dengan urusan manusia. Setelah waktu yang sangat lama, doa itu pun dikabulkan. Malaikat Jibril datang menemui mereka dengan membawa petunjuk langsung dari Tuhan. Dalam kesempatan itu, diperintahkan agar 5 orang dari mereka bersiap untuk turun ke bumi, tidak sekaligus, melainkan satu persatu. Begitulah kisah tentang bagaimana bangsa Safaru itu sampai terlibat dalam urusan manusia di bumi. Suatu ketika diputuskanlah bahwa bangsa Safaru yang sudah tinggal di negeri Yavana harus memulai menjalankan tugasnya di bumi sesuai dengan petunjuk dari Hyang Aruto atau Tuhan Yang Maha Esa. Mereka lalu berperan dalam 2 karakter yang berseberangan. Asorin dan Hadirar harus menjadi tokoh yang membawa kebangkitan dan kejayaan, sedangkan Kasibar dan Giwasur harus menjadi tokoh yang mengajak pada kehancuran dan penderitaan. Sementara Amarun harus tampil menjadi penengah dari keduanya. Ia akan muncul sebagai hakim di setiap akhir permainan yang sedang mereka lakukan kepada umat manusia. Apa sebenarnya tujuan dari tugas ini? Ternyata untuk menguji hati dan jiwa manusia, sekaligus agar mereka bisa meningkatkan level dimensi kehidupannya dari yang hanya antara 3-4 menjadi 5-6 atau bahkan yang lebih tinggi lagi. Hanya saja ini tidak berlaku untuk semua bangsa manusia yang hidup di permukaan bumi, khusus hanya bagi kaum yang terpilih saja, seperti halnya mereka yang tinggal di kerajaan Amora. Tapi memang dampak dari ujian besar ini akan mempengaruhi semua tatanan kehidupan di bumi, secara langsung ataupun tidak.